Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar ya. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas materi tentang persamaan reaksi. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin. Semoga dengan doa kalian ini, kalian diberikan kemudahan untuk lebih mengerti dan memahami materi kimia yang akan Ibu sampaikan. Kompetensi dasar yang akan dicapai pada pertemuan kali ini, yang pertama 3.2, yaitu menganalisis lambang unsur, rumus kimia, dan persamaan reaksi. Kompetensi dasar yang 4.2, yaitu mengintegrasikan penulisan lambang unsur dengan rumus kimia pada persamaan reaksi kimia berdasarkan kasus-kasus dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan kali ini, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian persamaan reaksi kimia sebagai suatu proses pengubahan satu atau lebih zat yang berbeda dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mengkorelasikan antara jumlah unsur dengan koefisien reaksi pada penyesuaian soal persamaan reaksi dengan penuh rasa ingin tahu. Yang ketiga, peserta didik dapat menyetarakan persamaan reaksi berdasarkan prinsip jumlah unsur di ruas kiri dan kanan itu harus sama. Yang terakhir, peserta didik dapat mengintegrasikan jumlah unsur dalam suatu rumus kimia pada penentuan koefisien persamaan reaksi dengan tepat. Masuk ke materi persamaan reaksi. Persamaan reaksi itu menggambarkan rumus kimia zat-zat pereaksi atau reaktan dan zat hasil reaksi atau produk yang dibatasi dengan tanda anak panah. Contoh, di sini ada persamaan reaksi dari H2O. Misal, di sini ada 2H2 gas ditambah O2 gas menjadi 2H2O. Ruas yang sebelah kiri ini namanya pereaksi atau reaktan, ruas yang sebelah kanan namanya hasil reaksi atau produk. Jadikan tanda anak panah ini sebagai batasan atau patokan ruas. Berarti ini ruas sebelah kanan, yang ini ruas sebelah kiri. Yang di sebelah kiri tadi namanya pereaksi atau reaktan, di ruas sebelah kanan namanya hasil reaksi atau produk. Dalam persamaan reaksi kimia ada banyak hal yang perlu adik-adik ketahui. Yang pertama, ini ada angka yang ada di sebelah kiri zatnya. Ini namanya koefisien. Ibu berikan tanda merah. Ini adalah koefisien. Berarti ini koefisiennya 2. Kalau di sini tidak ada angka, berarti artinya koefisiennya 1. Yang ini koefisiennya 2. Koefisien menuliskannya, fontnya itu besarnya sama dengan besarnya huruf. Jadi fontnya harus sama besarnya. Kemudian ada lagi angka yang dituliskan kecil di belakangnya. Nah, ini namanya adalah indeks. Yang Ibu berikan tanda biru ini namanya indeks. Nah, ini H berarti indeksnya 2, di sini O indeksnya 2, ini H indeksnya 2. Ada koefisien, ada indeks, kemudian ada huruf yang diberikan dalam tanda kurung. Ini namanya fasa zat atau wujud zat. Ini ada G gas, itu namanya fasa atau wujud zat. Nah, fasa atau wujud zat dalam persamaan reaksi kimia itu ada 4. Tandanya harus menggunakan huruf kecil ya. S itu solid, artinya bentuknya zat padat. Kemudian ada L, liquid, bentuknya adalah cair. Ada aqueous, bentuknya adalah larutan. Dan G, bentuknya adalah
gas. Jadi hanya ada 4 fasa atau 4 wujud zat dalam persamaan reaksi kimia. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya suatu persamaan reaksi itu bisa setara? Jadi caranya adalah dengan menambahkan koefisien. Jadi kita tidak boleh mengubah senyawa dalam persamaan reaksi. Nah, di sini tidak diperbolehkan mengubah jumlah satuan rumus kimia, tetapi tidak diperbolehkan mengubah rumus kimia zat-zat yang terlibat dalam persamaan reaksi. Nah, misal di sini ada setarakan persamaan reaksi berikut. Di sini ada N2 gas ditambah H2 gas menjadi NH3 gas. N di sebelah kiri ada berapa? Ada 2. N di kanan ada 1. Sama tidak? Tentu tidak ya. Di sini H-nya ada 2. Di sini di kanan H-nya ada 3. Sama tidak? Tidak. Nah, persamaan reaksi ini belum setara. Nah, bagaimana supaya kita bisa menyetarakan? Berarti tinggal memberikan yang namanya koefisien. Pasti di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan ya. Koefisien itu yang mana? Koefisien letaknya harus di sebelah kiri zatnya. Nah, di sini N di sebelah kiri N-nya ada 2. Tadi di sebelah kanan 1. Berarti di sebelah kanan tinggal ditambahkan 2 supaya sama. Kemudian H di kiri tadi ada 2. H di sini ada. Nah, setelah ada koefisien di sini tadi H-nya jadi ada 6. Nah, sekarang di kiri hanya awalnya ada 2, 3-nya tidak ada. Supaya H di kiri jadi 6, maka 2 dikalikan berapa supaya jadi 6? Berarti dikalikan 3. Nah, sekarang koefisiennya di sini ada 1, ini ada 3, di sini ada 2. Tinggal kita hitung kembali. Di sini N-nya ada 2, H-nya 2 dikalikan 3, ada 6. N-nya dikalikan koefisien 1 kali 2, 2. Di sini H-nya 3 dikalikan 2 jadi ada 6. Nah, berarti persamaan reaksi ini sudah setara. Contoh lain, di sini ada CH4 ditambah O2 menjadi CO2 ditambah H2O. Diidentifikasi masing-masing unsurnya. Di sini C-nya ada 1, di kiri ada 1, di kanan 1. Di sini H-nya ada 4, di kanan H-nya ada 2. Berarti H-nya supaya di kanan jadi 4 dikalikan berapa? Dikalikan 2. Berarti simpan koefisien 2 di sini. Kemudian di sini O-nya ada 2. Di kanan O-nya ada. Di sini O-nya tadi ada 2, kemudian O-nya di sini juga ada 2, jadi 2 ditambahkan 2 jadi 4. O di kanan jadi ada 4. Sekarang O di kiri baru ada 2. Supaya O di kiri juga jadi 4, berarti 2 dikali berapa? Dikalikan 2. Simpan koefisien 2 di sana. Sekarang reaksinya sudah setara. C-nya ada 1, H-nya ada 4, O-nya 2 dikalikan 2 jadi ada 4. Yang di sebelah kanan C-nya 1, H-nya 2 dikalikan 2 jadi 4. Di sini O-nya ada 2. Di sebelah sini O-nya 1 dikali 2 jadi ada 2. 2 tambah 2 jadi O-nya ada 4. Sekarang jumlah ruas kiri dan kanannya sama. Contoh yang lain, ada AlCl3 ditambah Na2S menjadi Al2S3 ditambah NaCl. Di kiri Al-nya ada berapa? Ada 1. Di kanan Al-nya ada 2. Berarti di kiri supaya jadi 2, maka dikalikan berapa? Dikalikan 2. Simpan koefisien 2 di sini. Nah, sekarang Cl. Cl di kiri ada berapa? 3. Di kanan Cl-nya ada 1. Tadi di kiri Cl-nya ada 3. Sudah ada koefisien 2 di sana. Berarti Cl-nya 2 dikalikan 3 jadi ada 6. Cl di kanan ada 1. Supaya Cl di kanan jadi 6, maka dikalikan
6. Simpan koefisien 6 di sana. Nah, NaCl sudah ada 6. Sekarang Na di kiri. Na di kiri baru ada 2. Na di kanan baru sudah ada 6. Berarti Na2 di kiri dikalikan berapa supaya jadi 6? Dikalikan 3. Berarti simpan koefisien 3 di sana. Na sudah 6. Sekarang S. S-nya 1 dikalikan 3. S-nya jadi ada 3. S di kanan juga ada 3. Berarti sekarang semuanya sudah setara. Al-nya 2, Cl-nya 3 kali 2, 6. Na 2 kali 3, 6. S-nya 1 kali 3, 3. Al di kanan juga sama 2. Cl-nya ada 6. 1 kali 6, 6. Na 1 kali 6 ada 6. Dan S-nya ada 3. Bisa dipahami adik-adik di rumah? Nah, untuk supaya nanti adik-adik di rumah bisa lebih lancar lagi menyetarakan persamaan reaksi, di sini Ibu kasih oleh-oleh. Soalnya setarakan persamaan reaksi di bawah ini ada 4 soal, bisa di screenshot tugasnya, dipindahkan ke catatan masing-masing ya. Terima kasih. Untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Jangan lupa like dan subscribe, dan juga boleh di-share ke teman-temannya apabila pembelajaran ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.